Ya Bang, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Amalia Putri, saya mahasiswa UT. Saat ini saya ada praktek tentang manajemen risiko. Saya ingin menanyakan sama Abang tentang perusahaan kulit yang Abang diri. Ya, Nah, sebelumnya Bang, perusahaan ini udah berapa lama berdiri Bang? sekitar 20 tahun sudah ada kurang lebih. Bang, untuk praktek 2 ini saya akan menjelaskan tentang resiko eksternalitas dan strategi dari perusahaan orang Abang, perusahaan kulit yang Abang dirikan. Nah, untuk resiko eksternal sendiri Bang, biasanya dari apa aja Bang? Atau dari regulasinya atau dari persaingannya gitu? Kalau eksternal itu banyak apanya ya sumbernya. Yang pertama ya regulasi itu sebenarnya termasuk resiko juga, karena kan setiap peraturan ini berganti-ganti menyesuaikan kebutuhan. Kemudian kita kan juga harus menyesuaikan, setiap pergantian regulasi kita harus menyesuaikan. Kemudian dari pasar global juga. Pasar global itu kan juga berpengaruh sama apa namanya ekonomi atau politik. Bisa jadi tidak ada kerjasama antara negara satu dengan negara lain. Itu kan juga resiko dari eksternal kita juga. Mungkin banyak lainnya. Ada nggak Bang dari tekanan dari kayak kelompok pecinta hewan di internasional Bang? Ada, karena mereka itu lebih ke melihat ke sisi sudut pandang pencinta hewan. Nah, kalau kita dari sudut pandang bisnis. Nah, untuk mereka menjaga supaya kelestarian populasinya ini tetap ada. Itulah tekanannya. Nah, dari sisi kita kan segi bisnis. Nah, kita juga harus bisa menjelaskan ke mereka, menjelaskan bahwasanya sebenarnya populasi kita aman untuk dimanfaatkan. Kita tidak eksploitasi besar-besaran. Kita ada batasan pemanfaatannya. Jadi kita sampaikan itu. Tadi kan udah selesai nih Bang ya, eksternalitas Bang. Nah, untuk resiko dari strategis orang Abang sendiri gimana Bang? Apakah orang Abang ada mengirim hanya ekspor aja atau bisa ke dalam negeri juga gitu? Selama ini kita kebutuhannya pasar untuk ekspor, tetapi tidak tutup kemungkinan juga kita untuk kegiatan dalam negeri. Mungkin nanti bisa yang sesuai permintaan pasar lah dalam negeri. Pasti kita akan realisasikan. Nah Bang, tadi kan di resiko sebelumnya itu Abang ada menjelaskan tentang menambah mitra ya Bang. Nah, kalau dari gangguan adanya rantai pasok ini pasti otomatis Abang ada nambah mitra kan Bang? Itu nambah mitranya lumayan signifikan naiknya atau diperkirakan sesuai kurangnya dari adanya gangguan rantai pasok ini? Kalau kebutuhan untuk menambah mitra, pastinya kita juga terbatas juga dengan kuota. Nah, kalau dari mitra kita yang sudah ada itu sudah tercukupi untuk merealisasikan kuota kita semuanya, maka kita cukup dengan sampai situ saja. Tapi kalau memang kuota kita ini masih ada dan mitra yang sudah ada ini sudah cukup kebutuhannya, maka kita akan cari mitra yang lain. Dan itu kan juga jadi strategi pasar kita juga. Nah, Bang, orang Abang ini menjual kepada sesama perusahaan atau bisa ke konsumen tapi dengan yang eceran atau harus ikut banyak gitu belinya? Selama ini kami bukan ke eceran ya, berarti dalam jumlah yang besar, nggak ke eceran. Berarti nggak kayak perorangan beli? Nggak. Nah Bang, satu yang terakhir Bang, pada perusahaan Abang itu struktur organisasinya jelas atau memang hanya seadanya gitu Bang? Atau sudah ada itu? Perusahaan kami bukan perusahaan yang cukup besar atau perusahaan yang memang bonafit. Nah, jadi memang struktur organisasi ada, tetapi ya masih standar lah. Baik Bang, terima kasih udah bantu saya dalam hal praktek ini. Itu saja. Ya Bang, mungkin itu saja. Jadi terima kasih udah membantu saya dalam praktek manajemen agribisnis saya ini.
Jika ada kesalahan dan kurang saya mohon maaf. Sama-sama. Jadi kalau memang nanti kurang jelas lagi pertanyaannya bisa ditanya. Terima kasih Oke, Bang. makasih ya. Ya, sama-sama. Ya.